Saya ketemu Mbak Rizky udah puluhan tahun. Dari zaman saya masih seganteng Rizky gitu kan. Dari zaman saya ukuran saya masih se-Rizky gitu kan. Sampai sekarang masih eksis di bidang migran care gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal Bunga Wijaya Kusuma gimana nih? Coba buka rahasia dong. Apa itu maksudnya tuh Bunga Wijaya Kusuma? Jadi kita ngadapin kasus buruh migran itu kan ya ada stresnya ya pasti. Oh tetap stres juga ya? Jadi ada sisi lain juga yang harus kita tanam. Bagaimana untuk menetralisir apa ya tingkat stres. Yeah, gitu. Detox lah ya. Detox ya. Jadi nanam bunga, kadang-kadang gowes gitu. Ada ikan di rumah. Rutin itu? Gitu. Ya tergantung situasi dan kondisi. Nanamnya di rumah? Di bunganya. rumah. Jadi itu upaya untuk menetralisir dari tekanan psikologis gitu. Saya sih belum pernah ke tempatnya Mbak Anies, tapi katanya rumah isinya bunga semua ya. Gua juga. Termasuk bunga deposito mungkin. Bunga ada satu bunga yang tidak ada, Mas. Bunga bank. Nah, artinya setiap orang juga punya hobi ya di tengah-tengah kesibukannya. Kalau Rizky hobinya apa? Hobinya so far solo traveling lagi sering. Solo traveling? Ya, emang lu masih jomblo? Maksudnya ke Solo terus gitu? Iya, Solo mulu. Ya, travel ke beberapa tempat. Terus kayaknya dengan demikian juga, apalagi berinteraksi dengan localsnya juga, kita juga punya dapat banyak inspirasi ya Mas. Karena kan apa yang saya kerjakan ini kan banyak berhubungan dengan manusia, dengan berbagai macam sifat dan pembawaan. Paling senang ke tempat kayak apa sih? Jujur saya paling senang kota. Kota? Kota. Terutama terakhir ini lagi banyak ke kota-kota di beberapa di Asia Tenggara. Karena ya mungkin ada motivasi kayak saya pengen ngeliat gitu loh dalam Indonesia tuh dibandingin dengan negara-negara lain. Khususnya di Asia Tenggara itu posisi kita sejauh mana gitu. Pola pikir masyarakatnya seperti apa gitu. Jadi karena saya berkecimpung di bidang pendidikan, maka itu kayak berguna sekali untuk menjadi inspirasi saya gitu. Nah, ngomong-ngomong Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ya, Rizky mendirikan itu. Itu kapan berdirinya? Itu fokus buat ngapain? Terus aktivitasnya apa aja? Ini udah jalan tahun keempat. Tahun keempat. Ya, kita ngasih homeschooling gratis bagi yang putus sekolah dan karena tidak mampu dan juga dia berada di luar usia sekolah. Contoh, umur 18 belum lulus SD. 18 tahun? Iya, belum lulus SD. Oh, ada ya? Ada, bahkan umur paket C kita ada yang umur 39 tahun gitu. Dia secara gratis karena kami didukung oleh relawan-relawan yang memang mayoritas adalah praktisi-praktisi di berbagai macam bidang gitu. Contoh misalnya pelajaran sains, memang teman-teman dari bidang teknik yang ngajar gitu. Lalu teman-teman, ada juga teman-teman yang jurnalis untuk kelas bahasa Indonesia dan sebagainya. Kok gue kagak diajak sih, Ki? Nanti kita mau kerja sama. Kalau networknya sih luas ya Mas, maksudnya bahkan nggak ada yang teman satu circle, jatuh-jatuhnya memang dari mulut ke mulut dan dari relasi teman-teman pekerjaan punya teman pekerjaan lainnya juga gitu. Asik nggak sih waktu jalanin kayak gitu? Tekanannya banyak karena nggak semua niat positif direspons positif ya. Dulu kayak di Bintaro kita pernah semacam dikritik atau bahkan hampir saya bisa bilang kayak demo sama ibu-ibu PKK setempat. Karena dipikir tempat prostitusi. Kita tuh nggak bermula dari sekarang kita ruko ya. Emang tempatmu remang-remang begitu? Sekarang kita udah punya tempat yang jauh lebih layak, ruko dan sebagainya. Dulu kita cuma di sebuah garasi kecil dan bahkan kalau tempatnya terbatas kita pindahin ke kamar-kamar. Cowok-cewek gabung. Karena prinsip kita belajar tuh bisa di mana aja. Nah cuma kan mungkin orang-orang awam yang tidak mengetahui aktivitas kita, mereka berpikir ini kegiatan seperti apa, mengumpulkan massa dan di dalam kamar gitu. Soalnya Ki, dulu banyak orang yang suka pamit ke orang tuanya alasan belajar kelompok. Ternyata pacaran. Modus kan gitu kan. Ya tapi setiap perjuangan pasti tidak menemukan jalan tol ya. Pasti ada lika-likunya dan itulah bukti bahwa Anda berdua orang yang konsisten di bidangnya. Hitung-hitung Mbak Anies sudah berapa tahun sih sejak awal mula akhirnya mencemplungkan diri soal migran? 20 tahun. 20 tahun. Itu kalau anak itu sudah kuliah ya. Kalau Rizky total 6 tahun ya. Sampai kapan? Kebetulan ini akan seterusnya sih. Terus yakin? Karena tahun depan rencananya saya akan ngambil kuliah di bidang yang memang apa yang saya kerjakan sekarang. Di Harvard ya? Salah satunya. Lagi berusaha menuju ke sana. Tapi memang saya mengajukan aplikasi di beberapa sekolah di Amerika Serikat. Konsentrasinya itu Education Policy and Management. Jadi saya ingin menjadi
mungkin kedepannya sebagai salah satu yang juga bisa turut andil dalam menerapkan kebijakan khususnya di bidang pendidikan masyarakat kaum marginal. Oke, deal ya. Kalau gue presiden, lu menteri pendidikan. Mbak Anies pasti minimal menaker lah. Diaminin dong, amin. Biar kita bisa berjuang sama-sama, gitu kan. Ya karena saya percaya pada kekuatan doa. Apa yang Anda lakukan pun banyak yang mendoakan. Mbak Anies ini kan sebenarnya kan adalah orang yang menghadapi bukan cuma berjuang terhadap buruh, orang-orang yang menentang, yang mungkin mengancam gitu kan. Apa yang paling berat yang dialami selama proses menjalankan aktivitas ini, Mbak? Kriminalisasi iya, sudah kelar kasusnya. Kemudian 2 tahun yang lalu, ancaman-ancaman sampai ke keluarga, ke anak juga iya. Terus kiriman makanan yang aneh-aneh. Oh, gitu ya. Terus ancaman langsung juga iya. Jadi fisik, sudah biasa nih. Psikologis itu biasa gitu. Dan ketika Migran Care nangani kasus yang besar, itu pasti ada broadcast macam-macam di Google. Jadi itu apa ya? Ya teror-teror model-model militer lah ya. Jadi, tapi saya kira justru itu menguatkan. Nggak kapok ya? Enggak lah. Tapi kan kalau kayak gitu kan kadang-kadang keluarga juga melihat kondisi, waduh ini gimana? Ada nggak misalnya yang membuat Mbak Anies berpikir, ya saya juga kasihan sama keluarga gitu. Terus dukungan keluarga bagaimana? Apalagi melihat teror-teror seperti itu. Enggak sih, saya memilih suami dulu sejak pacaran kan sudah begini. Oh sudah komitmennya begitu ya? Iya. Jadi ada perjanjian pra-pacaran gitu ya? Jadi sudah tahu apa yang jadi komitmen saya dan keluarga mendukung ya. Kalau Rizky gimana? Keluarga besar? Keluarga besar, saya anak tunggal ya kebetulan. Yan. Biasanya anak tunggal tuh manja loh. Ya pasti ada lah manjanya. Cuma orang tua itu memang menanamkan nilai-nilai independensi pertama, tapi yang paling penting konsekuen atas segala pilihan yang kita ambil, gitu. Jadi memang dari dulu saya sebagai anak selalu diberi ruang untuk berpendapat dan memberikan ya semacam cita-cita dan sebagainya. Jadi saya juga nggak melakukan ini secara diam-diam. Ibu saya sangat mendukung sekali dengan apa yang saya lakukan dan bahkan juga kerap ikut membantu saya gitu. Ya saya pikir itu balik lagi kalau tadi Deka bilangnya kekuatan doa dan yang kedua yang paling penting juga adalah restu orang tua itu sangat penting juga. Betul. Dalam hal apa yang kita lakukan. Ini restu dalam hal pernikahan atau apa nih? Coba dijelaskan. Tuh kan merah mukanya. Ternyata ketahuan nih kuncinya. Biar nggak terlalu merah mukanya, kita ambilin minum dulu deh. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.